Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Nazifa, NPM akhir 038, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai produktivitas waduk Cirata. Kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Fahri Maula, NPM akhir 06, kemudian ada Farhan Dwi Gandini yang NPM akhir 013, kemudian ada Alivia Ajmala Palsa, NPM akhir 015. Dan kemudian ada Teh Anissa Dwi Septiani, NPM akhir 035. Dan saya sendiri Naurah Nazifa, NPM akhir 038. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang Waduk Cirata. Di mana sih letak Waduk Cirata tersebut? Nah, Waduk Cirata terletak di 3 kabupaten, diantaranya Purwakarta, Cianjur, dan Bandung. Waduk ini seringkali dijadikan tempat wisata karena keindahan alam sekitarnya. Padahal, waduk ini merupakan PLTA yang berasal dari Sungai Citarum. Waduk ini merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terbesar di Asia Tenggara dengan luas kurang lebih 62 km persegi yang mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 1.428 GWh per tahun. Juga disinggahi banyak sekali biota air besar. Tidak jarang banyak pemancing ikan monster secara sengaja mengunjungi tempat ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian produktivitas primer. Nah, produktivitas primer ini adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen primer untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa organik melalui proses fotosintesis. Nah, produktivitas primer menggambarkan jumlah pembentukan senyawa organik baru per satuan waktu. Semakin tinggi produktivitas primer, maka semakin tinggi juga daya dukung perairan tersebut. Menurut Boyd tahun 1979, organisme autotrof yang berperan penting dalam proses fotosintesis di perairan waduk adalah fitoplankton dan tanaman air. Kemudian ada faktor apa saja yang dapat mempengaruhi produktivitas primer perairan? Yang pertama ada cahaya. Secara umum, fotosintesis mengikat seiring dengan mengikatnya intensitas cahaya hingga mencapai nilai optimum tertentu. Bila cahaya melebihi nilai tersebut, cahaya akan menghambat proses fotosintesis atau sering juga disebut dengan fotoinhibisi. Yang kedua ada suhu. Fitoplankton sebagai salah satu produsen primer memiliki suhu optimum dan rentang toleransi tertentu terhadap suhu. Menurut Mayagita et al. Tahun 2014, rentang suhu yang optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan plankton di daerah tropis yaitu antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga ada nutrien, baik itu makro maupun mikro ataupun trace elements sangat dibutuhkan karena tanpa adanya nutrien tersebut, klorofil tidak dapat dibentuk. Kelimpahan dan komposisi fitoplankton. Pada tahun 2020 telah dilakukan investigasi pada beberapa kelompok fitoplankton, antara lain Basilarosiae, Chlorosiae, Cyanosiae, Dinosiae, Zygnematosiae, Trebouxiosiae, dan Zygnemosiae. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian dan investigasi tersebut, ditemukan 3 kelompok fitoplankton yang relatif besar ditemukan, yakni ada Basilarosiae, Chlorosiae, dan juga Cyanosiae. Hal tersebut menurut Fahrul et al. Pada tahun 2008 diduga diakibatkan oleh adanya pengaruh dari kualitas air dan juga ketersediaan nutrisi pada perairan tersebut. Sehingga kelimpahan dan juga kekayaan fitoplankton pada sebuah perairan dapat kita ambil kesimpulan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara dan juga dapat dipengaruhi oleh pergerakan air pada badan perairan tersebut. Status kesuburan Waduk Cirata. Berdasarkan jurnal referensi yang kelompok kami dapatkan yang berjudul Penentuan Status Trofik melalui beberapa pendekatan studi kasus Waduk Cirata menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain menggunakan indeks Nygard, TSI,
Trix, TLI, dan Delphi Method yang menunjukkan beberapa hasil, antara lain berdasarkan metode indeks Nigard dan Trix menunjukkan bahwa status trofik waduk Cirata menunjukkan eutrofik dan mesotrofik ke eutrofik. Berdasarkan metode lainnya yakni TSI, TLI, dan metode Delphi, status trofik seluruh stasiun yang dilakukan penelitian menunjukkan status hipereutrofik. Berdasarkan data yang tertera pada tabel, diketahui hasil tertinggi terdapat pada stasiun 2 atau stasiun yang padat akan KJA dan hasil terendah merupakan stasiun 1 dan 3 atau merupakan stasiun tanpa KJA. Hal ini menunjukkan bahwa eutrofikasi berada di stasiun padat KJA dengan kandungan bahan organik tertinggi. Bahan organik tersebut kemudian akan terdekomposisi menjadi nutrien anorganik yang segera dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton. Status kesuburan waduk Cirata mengalami perubahan setiap waktunya diduga diakibatkan oleh adanya dinamika kualitas perairan yang dipengaruhi oleh adanya musim dan juga beban pencemaran menurut Suryono et al. Pada tahun 2008. Dari hasil yang didapatkan pada tabel jurnal referensi yang kami gunakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai indeks yang diaplikasikan menunjukkan perairan Waduk Cirata telah mengalami proses peningkatan status kesuburan hingga mencapai kondisi eutrofik dan hipereutrofik. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya dominansi fitoplankton, salah satunya yakni dari kelompok Cyanosiae, serta tingginya kandungan klorofil dan nutrien, baik nitrogen maupun fosfor pada perairan Waduk Cirata. Kualitas air Waduk Cirata berdasarkan jurnal yang kami gunakan, yakni analisis hubungan kualitas air terhadap indeks keanekaragaman plankton dan bentos di Waduk Cirata, terdapat 27 parameter yang terdiri dari 2 parameter fisika dan 25 parameter kimia yang dilakukan pendugaan. Seluruh kualitas air yang diteliti dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kelas 2. Berdasarkan hasil pengukuran dari jurnal tersebut, jumlah parameter kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu di 2 titik sampling perairan waduk dengan kedalaman yang berbeda-beda, yakni terdapat 5 parameter. Adapun parameter yang melebihi baku mutu tersebut, yakni ada DO, BOD, klorin bebas, timbal, dan juga fenol. Dissolved oxygen atau DO. Berdasarkan hasil pengukuran di 2 titik sampling yang berbeda-beda dan pada kedalaman yang berbeda-beda, diperoleh nilai DO yang buruk ataupun rendah karena kurang dari 4 mg per liter. Perubahan oksigen terlalu ini dapat diakibatkan oleh banyaknya konsumsi oksigen oleh ikan ataupun degradasi sisa pakan yang terbuang dari usaha budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Kadar oksigen yang rendah pula dapat tentunya menyebabkan sensitivitas pada ikan menjadi meninggi. Konsentrasi oksigen yang rendah pun dapat dipengaruhi oleh adanya musim panas dan dingin yang berkepanjangan, yang akan tentunya mengakibatkan kematian ikan serta alga sebagai pakan bagi berbagai macam organisme di perairan tersebut. Konsentrasi oksigen di suatu perairan juga dapat turun. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengelolaan perairan yang kurang baik. Biological oxygen demand. Berdasarkan hasil pengukuran dari 2 titik sampling pada kedalaman yang berbeda-beda, hanya di Desa Margaluyu pada kedalaman 36 meter yang dapat memenuhi baku mutu. Kandungan bahan organik di suatu perairan yang tinggi dapat berakibat terhadap peningkatan kebutuhan oksigen terlarut ataupun BOD di perairan. Nilai BOD akan semakin tinggi berbanding lurus dengan bertambahnya bahan organik di perairan. Begitupun dengan nilai BOD akan semakin turun ataupun semakin rendah dengan semakin rendahnya jumlah bahan organik di perairan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan BOD di Waduk Cirata relatif tinggi dapat disebabkan oleh tingginya kandungan organik di dalam perairan tersebut. Klorin. Berdasarkan hasil penelitian dari 2 titik sampling dan pada kedalaman yang berbeda-beda, hanya pada Desa Mande pada kedalaman 5 meter saja yang memenuhi standar baku mutu yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang PKA dan PPA untuk kelas 2 yakni sebesar 0,03 mg per liter.
Tingginya klorin pada sebuah perairan diduga diakibatkan oleh adanya aliran air sungai, khususnya pada Waduk Cirata, yakni dari air Sungai Citarum, Sungai Cibalagung, dan juga Sungai Cicendo, yang merupakan 3 titik aliran sungai yang masuk ke Waduk Cirata yang mengirim banyak limbah organik yang dibuang secara langsung ke perairan. Di samping itu, klorin yang tinggi pula dapat diakibatkan oleh adanya proses industri yang masif, dan juga dapat dihasilkan dari proses pengolahan air bersih, limbah aktivitas manusia, dan juga limbah industri seperti rumah sakit yang langsung dibuang kepada sungai. Timbal, berdasarkan hasil pengukuran pada 2 titik sampling yang berbeda-beda pada kedalaman yang berbeda-beda pula, hanya di titik desa Margaluyu pada permukaan perairan waduk yang memenuhi baku mutu. Selain titik sampling itu, yang lainnya melebihi baku mutu yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang PKA dan PPA untuk kelas 2 sebesar 0,03 mg per liter. Kadar timbal yang tinggi di Waduk Cirata dapat disebabkan oleh limbah industri dan limbah domestik yang dibuang ke badan air atau sungai secara langsung tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengukuran di 2 titik sampling yang berbeda-beda pada kedalaman yang berbeda-beda pula, hanya di desa Mande pada kedalaman 21 meter dan desa Margaluyu pada kedalaman 36 meter yang melebihi baku mutu yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang PKA dan PPA kelas 2 sebesar 0,01 mg per liter. Kadar fenol dalam sebuah perairan dapat tinggi diduga diakibatkan oleh adanya limbah industri dan juga limbah domestik. Senyawa fenol diketahui berasal dari proses pemurnian minyak, industri kimia, tekstil, plastik, dan lain sebagainya. Dampak hadirnya fenol di sebuah perairan dengan kadar lebih dari 0,01 mg per liter dapat bersifat toksik bagi ikan. Dari hasil pemaparan kami mengenai produktivitas Waduk Cirata, didapatkan poin-poin kesimpulan diantaranya. Yang pertama, dinamika kualitas air yang dipengaruhi oleh musim dan beban pencemaran mempengaruhi status kesuburan. Kemudian, kandungan nutrien yang mengikat atau tinggi berhubungan dengan masukan bahan organik, sisa pakan dari aktivitas KJA yang dioperasikan secara intensif. Kemudian, berdasarkan hasil yang diperoleh Pratiwi et al. Tahun 2020, Waduk Cirata mengalami peningkatan status kesuburan dan mencapai kondisi eutrofik dan hipereutrofik. Yang terakhir, hasil penelitian Pratiwi dan Wardani tahun 2018 yaitu status mutu air sungai dan perairan Waduk Cirata dikategorikan dalam cemar sedang. Menurut Patalenik tahun 2010, perairan dengan status kesuburan eutrofik seringkali menunjukkan kualitas air yang rendah. Sekian pembahasan mengenai produktivitas perairan Waduk Cirata dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.